Shalom. Pembahasan saya hari ini yaitu perilaku kepemimpinan, di mana mengenal perilaku kepemimpinan merupakan kumpulan tindakan, sikap, dan gaya yang digunakan oleh seseorang pemimpin dalam memimpin dan memotivasi timnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tipe perilaku kepemimpinan ada 3, yaitu perilaku otoritatif. Pemimpin memberikan arahan yang jelas dan mengawasi pelaksanaannya secara ketat, cocok untuk situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan tegas. Yang kedua, perilaku demokratis. Pemimpin membuka diskusi dan meminta masukan dari anggota tim sebelum membuat keputusan, cocok untuk situasi yang membutuhkan inovasi dan kolaborasi tim. Yang ketiga, perilaku laissez-faire. Pemimpin memberikan kebebasan dan otonomi kepada anggota tim dalam menyelesaikan tugas, namun minim intervensi. Cocok untuk situasi yang membutuhkan keahlian khusus atau proyek yang tidak membutuhkan pengawasan yang ketat. Selanjutnya, keuntungan perilaku kepemimpinan yang efektif. Komitmen tinggi, anggota tim lebih termotivasi dan ingin mencapai tujuan secara bersama-sama. Peningkatan hubungan interpersonal, memperkuat keterikatan antara anggota tim dan menjaga hubungan yang sehat di tempat yang kerja. Selanjutnya, kinerja lebih baik, tim berhasil mencapai target dan bekerja dengan efisien untuk tugas yang diberikan. Selanjutnya, peningkatan kreativitas dan inovasi. Tim merasa lebih nyaman untuk berinovasi dan mencoba pendekatan baru dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya, tantangan dalam mempraktikkan perilaku kepemimpinan yang baik. Yang pertama, ketidakpastian situasi. Beberapa situasi membutuhkan tepat waktu, pengambilan keputusan, dan aksi. Yang kedua, ketidakmampuan beradaptasi. Tetap mempertahankan perilaku kepemimpinan tertentu ketika situasi berubah. Yang ketiga, ketatnya waktu dan sumber daya. Beberapa proyek menentukan efektivitas kepemimpinan dalam situasi tertentu dengan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, cara meningkatkan perilaku kepemimpinan. Yang pertama, pengembangan diri. Melakukan refleksi diri, mengevaluasi kelemahan dan kekuatan pribadi, serta melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Pelatihan kepemimpinan meningkatkan keterampilan kepemimpinan dengan cara memeriksa faktor sosial dalam pengambilan keputusan, serta membuat strategi menghadapi situasi krisis. Yang ketiga, mentoring. Mendapatkan bimbingan dari orang yang sudah beberapa pengalaman untuk mencapai kemampuan kepemimpinan yang lebih baik. Selanjutnya, pentingnya perilaku kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan yang kuat bisa menjadi pembeda antara keberhasilan dan kegagalan, terutama jika terkait dengan pengembangan tim, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan. Di sini ada definisi perilaku kepemimpinan, ada 3: tindakan, sikap, dan gaya. Dari tindakan, jenis tindakan yang diambil oleh pemimpin dalam memberikan arahan dan pengarahan pada tim serta keterlibatannya dalam pelaksanaan tugas yang diberikan. Yang kedua, sikap, memiliki kepercayaan pada tim dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif pada setiap individu dalam tim. Ketiga, gaya, cara yang digunakan pemimpin dalam mendelegasikan tugas dan memberikan dukungan pada anggota tim. Selanjutnya ada contoh perilaku kepemimpinan. Delegasi tugas dengan tanggung jawab. Tentunya seseorang pemimpin yang baik akan mendistribusikan tugas sesuai dengan keahlian dan kemampuan anggota tim, sambil memberikan tanggung jawab yang diperlukan. Ini menunjukkan kepercayaan pada tim dan mendorong pertumbuhan individu. Yang kedua, memberikan arahan yang jelas. Seorang pemimpin harus memberikan arahan yang jelas dan terstruktur tentang apa yang diharapkan dari anggota tim. Ini membantu menghindari kebingungan dan mengarahkan upaya ke arah yang lebih benar. Yang selanjutnya, mendengarkan secara aktif. Pemimpin yang efektif akan mendengarkan dengan seksama masukan, pendapat, dan masalah yang dihadapi anggota tim tersebut. Ini menunjukkan empati dan membantu memahami perspektif dalam tim. Yang berikutnya, memberikan umpan balik konstruktif. Pemimpin memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu anggota tim memperbaiki kinerja mereka. Ini berkontribusi pada perkembangan pribadi dan profesional. Selanjutnya, memotivasi melalui inspirasi. Pemimpin transformasional mampu menginspirasi dan memotivasi tim melalui visi yang kuat.
Mereka mendorong semangat dan komitmen yang lebih tinggi terhadap tujuan organisasi. Selanjutnya, membangun hubungan tim yang solid. Tentunya pemimpin yang efektif berfokus pada membangun hubungan positif di antara anggota tim. Mereka mengedepankan kolaborasi, mengatasi konflik, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Selanjutnya, mengambil tanggung jawab. Pemimpin yang bertanggung jawab mengakui kesalahan dan keputusan yang salah dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi tersebut. Ini menunjukkan integritas dan kualitas kepemimpinan yang lebih kuat. Selanjutnya, mendorong pengembangan karyawan. Seorang pemimpin yang berorientasi pada pengembangan akan menyediakan peluang bagi anggota tim untuk meningkatkan keterampilan mereka melalui pelatihan, tugas yang menantang, dan bimbingan. Menjalin komunikasi terbuka. Pemimpin yang komunikatif mengedepankan komunikasi dua arah. Mereka mendukung lingkungan di mana anggota tim merasa nyaman berbicara dan berbagi ide. Kemudian beradaptasi dengan situasi. Pemimpin yang efektif dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan kebutuhan dan konteks tertentu. Mereka mungkin memilih gaya yang berbeda tergantung pada urgensi, tugas, atau tingkat perkembangan timnya. Di sini ada kesimpulan, perilaku kepemimpinan memainkan peran penting dalam membentuk budaya organisasi, memotivasi anggota tim, dan mencapai tujuan bersama. Tidak ada jenis perilaku kepemimpinan yang satu ukuran cocok untuk semua situasi. Pemimpin yang efektif mungkin perlu menggabungkan berbagai elemen sesuai konteks, memahami dan mengadopsi perilaku kepemimpinan yang tepat dapat berkontribusi pada kinerja yang lebih baik dan pertumbuhan berkelanjutan suatu organisasi atau tim. Sekian dari saya, mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.